Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdian Saputra dengan NPM 2435-147 dari kelas 4C. Di sini saya akan membuat video membaca bab 4, yaitu tentang Scalable CSS, Architecture, and Processor. Yang pertama adalah CSS Methodologies menjinakkan monster kode global. Salah satu kelemahan terbesar CSS yaitu Cascading Style Sheets adalah sifatnya yang global secara default. Karena kamu menulis aturan button color red, aturan tersebut berlaku untuk setiap elemen dengan kelas button di seluruh website tanpa terkecuali. Dalam proyek kecil yang hanya berisi satu halaman ini, mungkin bukan masalah besar dan namun ketika proyek tumbuh menjadi ratusan halaman dengan puluhan pengembang yang bekerja bersamaan, sifat global ini berubah menjadi bom waktu. Bayangkan kamu mengubah padding pada kelas card untuk memberita, tapi pada saat sadar merusak tampilan. Card di halaman profil dan dashboard karena nama kelasnya sama. Masalah ini dikenal sebagai CSS Specific Force dan Search Effects, di mana developer takut menghapus atau mengubah kode lama karena tidak tahu bagian mana saja yang akan terdampak. Untuk mengatasi kekacauan ini, komunitas pengembang menciptakan berbagai metodologi penamaan, dan yang paling populer dan teruji adalah BEM, Block Element Modifier. BEM adalah standar konversi penamaan yang telah diciptakan oleh Yandex untuk membuat hubungan antara elemen L terlihat jelas langsung dari nama kelasnya. Dalam BEM block adalah entitas mandiri yang misalnya adalah bagian dari blok yang tidak memiliki makna jika berdiri sendiri, misalnya kata item, dan modifier adalah variasi gaya atau status dari blok elemen tersebut, misalnya card feature, dengan menggunakan pemisah garis bawah tanda underscore dan tanda hubung min. BEM menciptakan ruang nama namespace semu yang datar flat, sehingga kita bisa menghindari penggunaan nested selector yang meningkatkan stabilitas dan dulu. Penerapan BEM mungkin terlihat jelek dan verbose pada awalnya karena nama kelas menjadi panjang seperti profile card avatar rounded. Namun kejelasan yang ditawarkan tak ternilai harganya bagi skalabilitas tim. Ketika membaca HTML, developer lain langsung tahu bahwa elemen menu item pasti berada di dalam menu, dan mengubah gayanya tidak akan merusak elemen list item lain. BEM memaksa kita berpikir secara komponen jauh sebelum framework modern seperti React menggunakannya. Kita diajarkan untuk memecah UI menjadi blok-blok independen yang bisa dipindah-pindah portable tanpa membawa serta ketentuan konteks database. Selain BEM, ada metodologi lain seperti OJS, Object Oriented CSS, SMART, yang juga mencoba memecahkan masalah yang CSS berfokus pada pemisahan antara struktur dan tampilan skin, serta pemisahan antara kontainer dan konten. Sementara SMAX sebelum lagi CSS menjadi 5 kategori: base, layout, modul, state, dan theme. Meskipun aturan teknisnya berbeda, benang merah dari semua metodologi ini adalah upaya untuk mengurangi repetisi kode dan mengisolasi gaya agar perubahan di suatu tempat tidak merambat menjadi bencana di tempat lain. Memilih satu metodologi dan konsisten menerapkannya jauh lebih penting daripada berdebat metodologi mana yang paling superior. Tantangan terbesar dalam menerapkan metodologi CSS bukanlah pada teknis penulisan kodenya, melainkan pada disiplin manusia yang menulisnya. Sangat menggoda untuk mengambil jalan pintas dengan membuat kelas utilitas cepat seperti redtext atau menumpuk sektor leader di view UL LIA saat dikejar.
div UL di saat dikejar deadline namun hutan teknis technical debt ini akan berbunga dengan cepat. Kode yang tidak terstruktur akan menjadi word only. Hanya bisa ditulis, tidak bisa dibaca lagi. Memaksa developer selanjutnya untuk terus menambahkan kode baru di bagian paling bawah file CSS, append only CSS, karena takut menyentuh kode lama. Metodologi arsitektural adalah investasi jangka panjang untuk kewarasan tim dan kesehatan proyek di masa depan. 2. CSS Processor SAS. CSS memberi kekuatan super pada CSS. CSS murni vanilla CSS dulunya sangat terbatas. Dia tidak bisa memiliki variabel, tidak bisa melakukan operasi matematika, dan tidak mendukung fungsi logika sederhana. Istilah CSS prosesor seperti SAS, less, dan stylus masuk sebagai pahlawan. Prosesor adalah bahasa script yang memperluas kemampuan CSS dengan fitur-fitur pemrograman sesungguhnya, yang kemudian dikompilasi transpile menjadi file CSS standar agar bisa oleh browser. SAS Syntax CSS SCSS telah menjadi standar industri de facto karena kompatibilitasnya dengan CSS biasa. Setiap file CSS yang valid juga adalah file SCSS yang valid. Fitur yang paling dicintai dari SAS adalah nesting bersarang, yang memungkinkan kita menulis CSS mengikuti hierarki visual HTML-nya, alih-alih menulis navbar lalu navbar logo lalu navbar menu. Kita bisa menulis blok navbar dan memasukkan logo serta menu di dalamnya. Ini membuat kode jauh lebih mudah dan dikelola karena semua gaya yang berkaitan dengan satu komponen berkumpul di suatu tempat. SAS juga memperkenalkan simbol ampersand dan untuk mereferensikan selektor induk yang sangat berguna untuk menulis pseudo-class seperti dan hover atau elemen BEM seperti dan elemen. Namun developer harus berhati-hati agar tidak melakukan nesting terlalu dalam, lebih dari 3 level yang bisa memicu spesifisitas tinggi dan mengembangkannya ukuran file output CSS. Kekuatan super lainnya adalah variabel menggunakan tanda $. Sebelumnya ada penilaian Z menggunakan fungsi kode warna, merek, jenis, font, atau ukuran jarak dengan mendefinisikan pribadi color hashtag 349db halaman diberi suatu file konfigurasi. Kita bisa menggunakannya di ratusan tempat lain. Jika klien tiba-tiba minta ganti warna jadi ungu, perlu mengubah satu baris kode variabel tersebut, dan perubahan akan otomatis merambat ke seluruh aplikasi setelah dikompilasi ini. Ini adalah penerapan prinsip dry dan repeat yourself. Efisien untuk menilai. Saya juga membawa konsep fungsional mixin dan function. Mixin memungkinkan kita membuat kelompok regenerasi digunakan. Contoh hasil adalah mixin membuat refleks center dengan cepat. Kita bisa melakukan mixin membuat gaya yang selain itu membuat iOS di versi terbaru. Kita memecah file raksasa menjadi gambaran hasil yang berubah. Misalnya header SCSS, button SCSS, variabel CSS. Menggabungkannya kembali menjadi satu file CSS. Menggabungkannya kembali. Meskipun CSS natif ini mengadopsi fitur seperti tiga kompleks darken lighten yang belum bisa dilakukan browser secara efisien. Unsur dengan fitur menyimpan hari ini tanpa menunggu proses penghubungan. Tersebut tidak sebagai jembatan yang diisi dengan karena apa yang kita butuhkan sebagai developer dan apa yang disediakan ini. Yang ketiga ada utility first concept tailwind. Evolusi kontroversial. Jika kalian mengatur CSS pada gaya kedalaman tangan datang dengan datang
dan primary, dan menulis global CSS dalam kalimat menyediakan ribuan kelas kecil CSS yang masing-masing hanya melakukan satu hal. Bagian blue 500, terbiru, P-4 padding, presenter dagangan berlangganan, lebih sulit melengkung. Lalu mulai ditemukan dengan menyusun sebuah pendekatan ini sebenarnya menunjukkan developer tradisional yang merasa HTML menjadi kotor dan penuh dengan kelas yang panjang. Namun di balik kekotoran HTML tersebut, dalam menyelesaikan masalah terbesar dalam kalau bicara masalah pun kan untuk memperhatikan dalam fungsi sidebar inner, wrapper, bottom. Kalau tidak perlu menulis menggunakan sudah hasilnya beberapa kali sehingga membantu tumbuh datang hingga aplikasimu tersebut tambah. Itu karena gaya definisikannya langsung di HTML kamu bisa dengan tanpa meninggalkan sampah di code. Dan kekuatan utama Tailwind terletak pada sistem desain tokens yang terkonfigurasi dengan ketat Tailwind config CS. Tailwind membatasi pilihanmu sekali nilai yang tentukan, misalnya margin hanya boleh M1, M2, M4, sehingga mencegah penggunaan magic numbers sembarangan seperti 13 margin 13x. Ini instansi variables juga membutuhkan rate text 500. Semua orang di tim tahu persis warna merah yang mana itu framework. Ini tindak sebagai penjaga gawang sistem desain yang menciptakan UI tetap rapi dan seragam. Kritik utama terhadap Tailwind dalam HTML yang menjadi sangat panjang, sulit dibaca. Namun argumen pendukungnya bahwa dia jarang melihat mentah yang sendiri kalau wacana itu terkompilasi dengan baik dan bukan tersebar di dalam pada tidak suka. Sinar paling terang ketika dipasarkan framework kembali. Fitur just in time compiler. Development juga merupakan inovasi teknis yang dari menggunakan CSS berisi semua kan dan menghasilkan CSS super kecil yang ini yang melalui fitur langsung ada flexbox yang hanya di layar medium ke atas dan state modifier bagian blue dengan 300 menjadi sangat cepat dan belum meninggalkan file HTML tanpa sekedar library CSS tapi sebuah API untuk desain. Modern CSS features kota native browser. Sementara alat eksternal seperti CSS dan standar CSS native di browser terus berkembang pesat dengan nama variabel dan dipanggil dengan part nama variabel. Bisa itu query fitur dark mode diimplementasikan dengan mudah karena luar area variabel pada body dark mode mudah fungsi matematika cup juga itu terletak kita bisa mencampur unit menjamin ke elemen kalau ingin dapatnya menggunakan kita tipografi dan elemen yang percaya bersama proses kelanjutan idealnya 5% dan lebar layar, tapi tidak boleh lebih dari 200 Tuhan puluhan baris dan query ringkasan cerdas sudah proses modern seperti is, when, and, dan has memberikan kekuatan seleksi yang secara query di masa lalu sektor disebut parent karena
dengan card khas IMG kita bisa gaya khusus pada kartu memiliki gambar beragam. Wire mungkin yang kita menulis letter info tanpa naikkan sebagai gambar margin left. Margin left pastikan bahwa jarak selalu berada di awal. Jadi untuk masing-masing bisa maupun bersama kita berada tinggi mengadopsi motor mengenai awal berarti berjauh use the platform. Lalu yang kelima ada CSS in JS mengaminkan logika dan gaya. Kepada seperti review melahirkan dengan bisa langsung dalam mencapai dengan sebelumnya. Biasanya kita bisa menggunakan std dan menyuntikkannya ke halaman. Keuntungan utama CSS in JS. Tidak perlu lagi memikirkan dan tahu takut terjadi konflik nama kelas karena setiap gaya dijamin ada dynamic styling yang kuat nih proses stop kembali dulu kemudian namun kenyataan time dan operator terutama pada perangkat mobile. Selain itu ukuran bantu JavaScript sebagai respons terhadap masalah performa ini zero runtime CSS in JS seperti Linaria dan Vanilla Extra lalu ini untuk kita lintas ya CSS debat antara CSS tradisional seperti Stylewine dan CSS in JS tidak akan pernah berakhir karena CSS tradisional bagus untuk performa tapi sulit dikelola dalam skala besar. Stylewine percepat pengembangan tapi mengotori HTML. Terus menunjukkan apakah kamu membangun dashboard Stylewine atau masing-masing ada kekurangan dan kelebihan. Integrasi kerja dengan bagian efisiensi tanam tidak sah dan pekerja opennya. Kalau kayak menulis kode yang berulang untuk pemborosan sumber daya daripada developer dan kelas kecil tanggungan untuk konsep internet mudahlah jangan bersulit bukan desain tokens
cenderung warna dan tipe gerakan cermin istiqomah. Seorang mukmin harus memiliki pendirian yang teguh dan tidak meninggalkan. Dan terakhir, tanya juga diktator menjadi ya terus kita sistem hari ini bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tapi dengan memikirkan jauh ke depan agar sistem tersebut tetap kuat di masa depan. Arsitek CSS yang bisa visioner tidak menyelesaikan masalah hutang teknis dengan seterusnya, melainkan mengharuskan fondasi yang kuat yang memudahkan generasi berikutnya untuk terus mengembangkan berikan di atasnya. Oke, simpulan dengan kekuasaan gaya. Jadi kesimpulannya adalah Pak Mel telah mengajarkan bahwa CSS untuk satu halaman itu mudah, tapi mengelolanya untuk aplikasi skala besar adalah tantangan engineering yang serius. Berikut adalah prinsip arsitektural yang harus kamu pegang. Metode mengalahkan anarki. Kita belajar bahwa sifat organisasi adalah waktu. Dan bukan sekedar program. Dua program yang mengukis CSS. Kita berhenti menulis kode repetitif itu seperti make sense dan variable. Mungkin kita menggunakan prinsip dan repeat yourself. Lalu predict my utility dan lain. Kita melihat metode HTML dengan kelas utilitas atau menjadi solusi ampuh untuk salah inkonsistensi. Oh, berarti setiap kebaikan ada keburukan juga. Alternatif browser jangan meremehkan apa yang sudah tersedia di fitur mobilan seperti sikap mungkin kita melakukan hal-hal bisa langsung di browser lalu melakukan proses PWI sebagai mentara efisiensi. Tidak perlu perak. Saya Taiwan dan proses NJS di dalam karena masing-masing lainnya kebutuhan berbeda. Sitek yang untuk komponen yang ketat atau CSS native ini kita siap melangkah ke bab 5. Nah, mungkin di sini ada asesmen essay horse yang telah saya buat di Word yang akan saya kumpulkan nanti. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.